Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional dengan NIM 22579.005. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari Pak. Yang pertama itu, sektor yang paling berpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia mencakup beberapa bidang utama. Yang pertama ada e-commerce. Ini adalah sektor yang paling dominan dengan kontribusi yang diperkirakan mencapai USD 59 miliar pada tahun 2022 dan diprediksi tumbuh menjadi USD 95 miliar pada tahun 2025. E-commerce berperan sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Yang kedua, transparansi dan makanan atau on demand. Sektor ini juga mengalami transformasi signifikan berkat aplikasi digital yang memudahkan layanan transportasi dan pengantaran makanan, menjadikannya bagian penting dari ekosistem digital. Yang ketiga ada travel online. Sektor perwisata semakin mengandalkan platform digital untuk pemesanan dan promosi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital. Yang keempat, media online. Digitalisasi media telah mengubah cara konsumsi informasi dengan banyak pengguna beralih ke platform online untuk berita dan hiburan. Yang kelima ada edutech dan healthtech. Sektor pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan pertumbuhan dengan peningkatan pengguna aktif yang signifikan mencerminkan adopsi teknologi dalam layanan pendidikan dan kesehatan. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga membuka peluang baru bagi UMKM dan inovasi di berbagai sektor. Pertanyaan yang kedua, tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang seperti Indonesia dapat menjadi beberapa aspek penting. Yang pertama ada infrastruktur. Infrastruktur internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, merupakan salah satu tantangan utama. Hal ini membatasi akses masyarakat ke layanan digital. Yang kedua, kebijakan dan regulasi. Perlu adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital. Tantangan ini mencakup pengembangan regulatori, sandbox, riset, dan inovasi. Yang ketiga, peningkatan koordinasi lintas kementerian. Perlunya peningkatan koordinasi lintas kelembagaan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital, terutama terkait hilirisasi ekonomi digital. Yang keempat, adapun sumber daya manusia. Kekurangan tenaga profesional yang kompeten untuk mendukung transformasi ekonomi digital merupakan tantangan signifikan. Negara-negara berkembang perlu meningkatkan keterampilan digital masyarakatnya. Adapun cyber security, risiko keamanan cyber yang meningkat dengan penggunaan teknologi digital lebih luas. Negara-negara berkembang harus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Selanjutnya, pemerataan akses. Membuat akses digital lebih merata di seluruh wilayah, tidak hanya di kota besar, merupakan tantangan yang perlu diatasi. Ini termasuk meningkatkan infrastruktur digital di daerah pedesaan. Dengan menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, negara berkembang dapat meningkatkan potensi ekonomi digital dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pun pertanyaan yang ketiga, apakah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital inklusif di Indonesia melalui beberapa langkah strategi? Yang pertama, pengembangan infrastruktur digital.
mempercepat pembangunan infrastruktur internet, terutama di daerah terpencil, agar akses digital merata. Kerjasama dengan sektor swasta sangat penting untuk memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, pendidikan dan literasi digital, yaitu meningkatkan keterampilan digital masyarakat melalui program pelatihan yang mudah diakses. Ini penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Adapun pertanyaan yang keempat, dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja sangat kompleks dan multifaset. Pertama-tama, kita dapat melihat bahwa ekonomi digital telah menciptakan peluang baru di berbagai sektor. Misalnya, dengan berkembangnya e-commerce, banyak pekerjaan baru muncul dalam bidang pemasaran digital, manajemen konten, dan layanan pelanggan online. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam industri yang sebelumnya tidak ada, dan serta memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga membawa tantangan yang signifikan. Banyak pekerjaan tradisional, terutama di sektor-sektor yang lebih manual atau berbasis rutinitas, mungkin akan berkurang. Yang kelima, adapun pemerintah memiliki peran krusial dalam regulasi ekonomi digital di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Sejak tahun 2010, pemerintah mulai menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur sektor ini. Seiring dengan munculnya perusahaan startup e-commerce dan layanan berbasis digital seperti ojek online, hingga saat ini terdapat sekitar 60 undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek ekonomi digital yang meliputi informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan serta kebijakan perpajakan untuk bisnis digital. Untuk memastikan efektivitas regulasi, pemerintah melakukan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga melalui badan. Yang keenam, keamanan cyber dalam ekonomi digital di Indonesia adalah isu yang sangat penting dan kompleks. Seiring dengan pertumbuhan teknologi digital, ancaman seperti phishing, malware, dan penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah melalui regulasi ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU IT, serta pengembangan regulatory sandbox untuk menguji keamanan sistem digital ini. Koordinasi antar kementerian dan lembaga juga krusial, terutama dalam integrasi data pemerintah yang memerlukan perlindungan yang ketat. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang keamanan cyber sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman ini. Lembaga pendidikan berperan dalam meningkatkan keterampilan digital dan keamanan pada cyber tersebut. Adapun pertanyaan terakhir, yaitu etika dalam ekonomi digital mencangkup prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan dalam penggunaan teknologi untuk kegiatan ekonomi. Salah satunya yaitu ada aspek utama adalah transparansi, di mana perusahaan harus melakukan informasi yang jelas dan akurat pada suatu konsumen terkait dari suatu data pribadi dan transaksi. Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting
karena mengingat banyaknya informasi sensitif yang dikumpulkan oleh platform digital ini. Selain itu, etika juga sangat menekankan pentingnya kesejahteraan akses terhadap teknologi dan informasi sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa terkendala oleh kesenjangan digital. Integrasi dan kejujuran dalam praktik bisnis juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan konsumen. Ya, mungkin itulah sedikit jawaban-jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan dari dosen. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dan lain-lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.